Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi wa tabaihi alhammatil dinil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling mulia dan indah selain puja dan syukur kita kehadirat Azza wa Jalla, di mana Allah masih sayang, masih cinta kepada kita, masih memberikan kita suatu kenikmatan, nikmat kesempatan apa sih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita selalu mensyukuri. Kemudian salawat dan taririn salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang mempertahankan perjuangan agama yang benar. Dari sekian banyak bacaan salawat dalam ajaran Islam, ada salah satu salawat yang pahalanya luar biasa besar. Meski kalimatnya pendek, namun salawat ini bisa membuat malaikat bersusah payah untuk mencatat pahalanya selama 1000 hari. Bacaan salawat tersebut adalah: Jazakallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau kepada kita dengan balasan yang pantas beliau terima. Sekali lagi saya ulangi bacaan salawat tersebut. Jazakallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Demikian salawat pendek ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat salawat Nabi kita ini kita amalkan secara istiqamah, menjadi manusia yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling utama dengan aku besok pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak membaca salawat untukku. Mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan salawat maka bisa menolong kita nanti di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat 10 kali, memberikan 10 kebaikan, menghapuskan 20 kejahatan dan membebaskan dari kemunafikan. Allah kabulkan dan mudahkan segala hajat kita dengan selawat sebagai pengganti sedekah, zakat bagi orang-orang yang tidak memiliki kewajiban berzakat, kemampuan untuk bersedekah dengan hartanya. Maka dengan berselawat itu semuanya sebagai pengganti. Demikian banyak hal lagi daripada kemuliaan kita berselawat. Pembalasan kemuliaan jika kita mengamalkan daripada selawat. Saudaraku jamaah rahimakumullah, suatu ketika
Dikisahkan pada suatu hari di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Seorang anak muda sudah bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Sang pemuda yang terkenal soleh dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Selepas membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, memakai harum-haruman, kemudian beliau berangkat ke masjid. Dalam perjalanannya ke masjid, di tengah jalan yang gelap dan hawa yang dingin, tanpa disadari pemuda tersebut terjatuh ke dalam genangan air kotor dan berlumpur sehingga pakaiannya menjadi kotor. Karena merasa pakaiannya basah dan kotor, pemuda tersebut segera bangun dari genangan air dan membersihkan diri sekedarnya. Kemudian pulang. Sesampai di rumah, ia kembali membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya, lalu berangkat kembali ke masjid. Dalam perjalanan kembali ke Masjid Nabawi, karena perjalanan begitu gelap, pemuda itu kembali terjatuh untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Kemudian ia bangun lagi untuk membersihkan diri dan pulang kembali. Sesampai di rumah, sekali lagi dia mengganti pakaiannya, memakai harum-haruman, lalu berangkat ke masjid. Dalam perjalanannya kembali ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang bawa lampu di jalan yang dilaluinya. Kemudian dia bertanya kepada kakek pembawa lampu tersebut, "Dari mana Anda?" Dijawabnya, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali dalam perjalananmu ke Masjid Nabawi. Jadi aku membawakan lampu untuk menerangi jalan." Pemuda itu mengucapkan terima kasih banyak pada kakek tua si pembawa lampu. Lalu keduanya berjalan bersama ke masjid. Setibanya di masjid, pemuda itu mengajak kakek tua itu yang membawa lampu tadi untuk sholat subuh berjamaah dengannya. Tetapi si kakek pembawa lampu menolaknya. Pemuda soleh itu terus mengajaknya beberapa kali, namun jawaban si kakek pembawa lampu tersebut sama. Akhirnya pemuda soleh tersebut bertanya, mengapa dia tidak mau sholat bersamanya? Kakek si pembawa lampu menjawab, "Aku adalah iblis." Pemuda tersebut terkejut mendengar jawabannya. Iblis lalu melanjutkannya bahwa, "Aku melihatmu berangkat ke Masjid Nabawi dan akulah yang membuatmu terjatuh." Lalu dia melanjutkan, "Ketika engkau pulang untuk membersihkan diri, berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Lembut dan Maha Pengasih, memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosa. Lalu aku menjatuhkanmu sekali lagi, tapi engkau tidak tinggal di rumahmu dan tetap berangkat kembali ke masjid. Karena itu Tuhan penguasa alam semesta mengampuni semua dosa keluarga dan orang yang tinggal di rumahmu. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu lagi. Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang akan merahmati dan mengampuni dosa-dosa semua anggota penduduk di kampung. Jadi aku memastikan engkau, wahai pemuda soleh, sampai ke Masjid Nabawi tanpa terjatuh." Itulah kisah seorang pemuda soleh yang berusaha istiqamah, melangkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Kondisi terbatas dan cobaan yang menimpa tidak menyurutkan langkah dan niatnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Saudaraku, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa seorang hamba yang meyakini bahwa perjalanan ke sebuah tempat untuk melakukan suatu ibadah adalah sebuah perjuangan dan kemuliaan. Dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan dan perjuangan itu dengan maksimal meskipun cobaan dan rintangan menghadang.
cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan lelahnya dan beratnya cobaan yang dihadapi, baik perjalanan ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Sholat itu yang pada hakikatnya adalah untuk diri, bukan untuk Allah. Semoga ini kita bisa ambil suatu pelajaran buat kita semuanya. Belajar untuk istiqomah. Karena istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Karamah hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam diri hamba-hamba yang soleh. Sama sekali tidak bernilai bagi yang orang alim, karena karamah hakiki bagi mereka adalah istiqomah terus menerus dalam beribadah kepada Allah. Dan istiqamah orang-orang arif berlandaskan 2 hal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Yazid berkata, jika engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang ke udara, janganlah engkau tertipu bahwa ia adalah wali Allah, hingga engkau menyaksikan bagaimana ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-istiqamatu khairun min alfi karamah, yang artinya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dari hadis Rasulullah ini betapa luar biasanya kekuatan istiqamah. Allah berikan kepada orang yang istiqamah 1000 karamah. 1 karamah saja sudah dahsyat, apalagi 1000 karamah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sesuatu yang baik itu harus berlangsung dikerjakan. Dan sesuatu yang sudah dikerjakan, istiqomahlah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Karena istiqomah itu tidak mudah. Biar amal itu kecil tapi istiqomah, dia akan jauh lebih baik daripada amal yang besar tapi cuma sekali saja hilang. Saudaraku rahimakumullah. Dan jika kita istiqamah dengan sesuatu ibadah, maka barakah akan datang dengan sendirinya. Karena sesuatu yang selalu kita lakukan secara terus menerus, kontinu, maka secara tidak langsung kita akan bisa melakukan sesuatu tersebut. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Ala bisa karena biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adumuha wa inna qallah. Rawahu syai'an Aisyah. Yang artinya pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang lebih disukai Allah adalah pekerjaan yang terus menerus dikerjakan walaupun pekerjaan itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sekelumit singkat yang Al-Fakir dapat sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu kesehatan, panjang umur, barakah, rezeki yang barakah, umur yang barakah, keluarga yang barakah, semuanya barakah. InsyaAllah kita hidup dalam barakah. Billahi bisabilillah ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.